Kadang tanda itu sudah jelas, tapi banyak pria justru mengabaikannya. Padahal justru disitulah jawabannya. Pernahkah kamu mengalami momen ketika seorang wanita mengatakan hal kecil tentangmu? Sesuatu yang bahkan kamu sendiri sudah lupa. Tapi entah mengapa kalimat itu terus terngiang di kepalamu. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa ya dia ingat hal itu? Apa dia benar-benar memperhatikan aku atau aku saja yang terlalu banyak berharap? Inilah yang sering luput dari mata pria. Kita cenderung mencari tanda-tanda besar, pernyataan cinta, sikap yang jelas, atau bukti yang frontal. Padahal justru sinyal-sinyal sepele yang jarang disadari sering menjadi penanda paling jujur bahwa seorang wanita diam-diam sudah terpikat. Psikologi modern menyebutnya microsignals. Gerakan kecil, perhatian ringan, pola respon yang terlihat biasa. Tapi bila konsisten menyimpan makna emosional yang dalam. Seneca pernah mengingatkan hal-hal kecil sering kiali menjadi dasar dari hal-hal besar. Sama seperti cinta, justru tanda-tanda kecil yang diabaikan itu sering menjadi fondasi perasaan yang sesungguhnya. Dan di video ini kita akan membahas 8 sinyal kuat wanita terpikat yang jarang disadari pria. Sinyal halus yang jika kamu abaikan, kamu bisa kehilangan momen penting dalam hubunganmu. Jadi tonton video ini sampai habis. Klik tombol subscribe sekarang, aktifkan notifikasinya, dan bersiaplah karena bisa jadi selama ini kamu sudah menerima sinyal jelas dari wanita yang kamu sukai. Hanya saja kamu tidak pernah menyadarinya. Sekarang mari kita mulai dari sinyal pertama. Sinyal pertama, perubahan irama komunikasi. Sinyal pertama, perubahan irama komunikasi. Perhatikan cara dia berkomunikasi denganmu. Di awal mungkin kamu yang lebih banyak memulai percakapan. Tapi kemudian ritme itu berubah. Ia mulai sering menyapamu duluan. Balasannya lebih cepat bahkan untuk hal-hal sederhana. Kadang ia membuat alasan kecil hanya agar percakapan tetap hidup seperti mengirim foto makan siang atau menanyakan hal remeh yang sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Psikologi komunikasi menyebut perubahan pola respon sebagai tanda keterikatan. Ini bukan sekedar tentang isi chat, tapi tentang irama yang ia bangun. Ketika seseorang mulai memberi prioritas untuk tetap terhubung denganmu, itu berarti kamu sudah menjadi bagian penting dari pikirannya. Bayangkan sebuah orkestra. Saat instrumen lain masih diam, satu alat musik mulai memainkan nada yang sama berulang. Perlahan nada itu menjadi pola yang konsisten hingga membentuk melodi. Begitu juga dengan komunikasi seorang wanita. Saat ia mengubah ritmenya untukmu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatinya mulai bergerak seiring dengan langkahmu. Seorang filsuf pernah mengingatkan hal besar tidak muncul dari lompatan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Dan dalam cinta, kebiasaan kecil itulah yang sering mengungkap perasaan yang sesungguhnya. Jadi kalau wanita yang kamu dekati mulai menunjukkan perubahan ritme komunikasi lebih sering, lebih cepat, lebih konsisten, itu bukan hanya basa-basi. Itu sinyal bahwa ia sudah menaruh perasaan meski belum mengatakannya. Sinyal kedua. Investasi emosi pada hal-hal kecilmu. Sinyal kedua, investasi emosi pada hal-hal kecilmu. Wanita yang benar-benar terpikat tidak hanya hadir di momen besar, tapi juga peduli pada detail kecil yang sering kamu anggap sepele. Ia mengingat hal-hal sederhana, cerita tentang kerjaanmu, kebiasaan kecil yang kamu sebut sambil lalu, bahkan komentar singkat tentang apa yang kamu sukai. Di dunia digital ini bisa terlihat ketika ia merespons postingan lama bukan hanya yang baru atau tiba-tiba ia menyinggung sesuatu yang pernah kamu ceritakan berbulan lalu. Itu tanda ia tidak hanya mendengar, tapi menyimpan dan menyimpannya karena kamu penting baginya. Psikologi menyebutnya perhatian selektif. Otak kita hanya menyimpan hal-hal yang punya makna emosional. Jika seorang wanita terus mengingat detail tentangmu, itu berarti kamu sudah masuk ke ruang emosinya. Bayangkan sebuah buku harian. Ia mungkin punya banyak halaman, tapi ia memilih menulis tentangmu di antaranya. Bahkan hal kecil seperti kamu suka kopi hitam tanpa gula bisa ia simpan. Seolah itu adalah kode rahasia yang membuatnya merasa lebih dekat denganmu. Filsafat hidup mengajarkan bahwa perhatian adalah bentuk cinta yang paling jujur. Bukan kata manis, bukan hadiah besar, tapi keberanian untuk benar-benar melihat dan mengingat. Maka ketika seorang wanita menunjukkan kepedulian pada detail kecilmu, baik lewat percakapan langsung maupun media sosial, itu bukan tanda biasa. Itu adalah investasinya dan investasi emosi jarang salah arah. Itu sinyal bahwa kamu sudah punya tempat di hatinya. Sinyal ketiga,
Ia menciptakan kontak fisik ringan. Sinyal ketiga, ia menciptakan kontak fisik ringan. Perasaan jarang diungkapkan lewat kata-kata besar. Lebih sering ia muncul dalam bentuk kecil, halus, tapi nyata, seperti sentuhan ringan. Seorang wanita yang mulai terpikat biasanya tidak langsung meraih tanganmu atau memelukmu. Tanda itu hadir dalam bentuk sederhana. Merapikan kerah bajumu, menepuk lenganmu ketika bercanda, atau berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya. Di dunia digital bentuknya bisa berbeda. Ia mungkin mengirim stiker atau emoji yang terasa lebih personal. Emotion hati, peluk atau simbol yang hanya ia tujukan padamu, bukan ke orang lain. Itu bukan sekadar gambar, tapi ekspresi emosional yang lebih intim. Sebuah cara untuk mendekatkan jarak meski kalian tidak sedang bertatap muka. Neurosi menjelaskan, setiap interaksi kecil yang melibatkan kedekatan baik fisik maupun emosional memicu pelepasan oksitosin dan dopamin di otak. Oksitosin menciptakan rasa kelekatan. Dopamin menimbulkan rasa senang. Artinya, setiap kali ia membuat kontak fisik ringan atau memberi simbol afeksi digital, sebenarnya tubuhnya sedang berbicara bahwa kamu membuatnya nyaman. Marcus Aurelius pernah menulis, tubuh adalah gemah dari jiwa. Maka ketika ia berani menciptakan kontak kecil, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah gemah halus dari hatinya, yang mulai terhubung denganmu. Tanda kecil ini sering diabaikan pria karena dianggap sepele. Padahal justru di sentuhan ringan itulah tersimpan isyarat paling jujur. Ia ingin lebih dekat. Sinyal keempat, energi cemburu yang tersamar, tepuk tangan. Sinyal keempat, energi cemburu yang tersamar. Wanita yang sudah menaruh hati jarang menunjukkan cemburu dengan cara keras atau terang-terangan. Justru energi cemburunya sering muncul dengan halus, tersamar, namun terasa. Misalnya ketika kamu menyebut nama wanita lain, ekspresinya berubah sekilas. Entah nadanya jadi lebih datar atau ia memberi komentar ringan seperti, "Oh, sering juga ya kamu ngobrol sama dia." Itu bukan konfrontasi, melainkan sinyal bahwa emosinya mulai terusik. Di dunia media sosial, sinyal ini bisa lebih jelas. Saat kamu memposting foto dengan perempuan lain, ia mungkin tidak marah, tapi reaksinya berbeda. Ia jadi lebih dingin, lambat merespon, atau justru tiba-tiba menyelipkan komentar singkat yang bernada menyindir. Psikologi sosial menjelaskan, cemburu muncul ketika otak merasa sumber kebahagiaan, dopamin yang ia rasakan darimu terancam oleh orang lain. Jadi energi cemburu yang tersamar adalah bukti bahwa ia sudah menempatkanmu dalam ruang emosinya. Ia takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum sepenuhnya ia miliki. Filsuf Stoik mengingatkan, ketenangan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Maka saat kamu membaca energi cemburu halus ini, jangan terburu-buru menanggapinya dengan euforia atau justru panik. Hadapi dengan tenang karena justru sikap tenangmu itulah yang akan memperkuat posisimu. Energi cemburu yang tersamar bukan tanda posesif, melainkan pengakuan diam-diam kamu sudah berarti baginya. Sinyal kelima, ia mencerminkan dirimu, mirroring. Sinyal kelima, ia mencerminkan dirimu, mirroring. Pernahkah kamu merasa gaya bicaramu, cara tertawa, atau bahkan emoji yang sering kamu gunakan tiba-tiba muncul juga pada dirinya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah mirroring. Cerminan bawah sadar yang muncul ketika seseorang merasa tertarik atau nyaman denganmu. Dalam psikologi kognitif, mirroring adalah bahasa tak terlihat, yang menunjukkan keterikatan emosional. Otak manusia secara alami meniru orang yang ia sukai. Karena dengan meniru, ia merasa lebih dekat. Jadi saat ia tiba-tiba terbiasa mengucapkan kata-kata yang biasa kamu gunakan atau memilih emoji yang sama seperti yang sering kamu pakai, itu adalah sinyal bahwa jiwanya sedang beresonansi. Bayangkan dua cermin yang berhadapan. Satu bergerak, cermin lain ikut memantulkan. Begitu pula dengan hati manusia. Saat ada keselarasan, kita saling mencerminkan tanpa sadar. Seorang stoik pernah menekankan jiwa yang selaras akan saling memantulkan. Dan jika seorang wanita mulai memantulkan dirimu dalam dirinya, itu berarti kamu bukan lagi sekadar orang asing baginya. Kamu sudah masuk ke ruang batinnya. Mirroring ini sering diabaikan pria karena terlihat sepele. Padahal justru disitulah sinyal kuat tersembunyi. Ia sudah terhubung denganmu bahkan di level bawah sadar. Sinyal keenam. Ia membuka jalur eksklusif. Sinyal keen, ia membuka jalur eksklusif.
Wanita yang sudah terpikat tidak hanya membiarkanmu masuk ke ruang publiknya, tapi juga membuka jalur eksklusif yang tidak semua orang bisa akses. Ia mungkin memberimu nomor pribadi yang tidak ia bagikan sembarangan. Ia mungkin mengirimkan playlist musik favoritnya, cerita masa lalu yang ia simpan, atau rahasia kecil yang ia pilih hanya untukmu. Di media sosial ini bisa terlihat ketika ia memasukkanmu ke close friend story atau mengupdate sesuatu yang jelas hanya dimaksudkan agar kamu yang melihatnya. Itu adalah bentuk percayaan yang jarang ia berikan pada orang lain. Tanda ini sering tidak disadari pria. Banyak yang menganggapnya sekadar ramah. Padahal dalam psikologi membuka akses pribadi adalah bentuk keterikatan emosional yang sangat kuat. Itu berarti ia sudah menempatkanmu di lingkaran dalam kehidupannya. Bayangkan sebuah rumah, ada ruang tamu untuk semua orang, ada ruang keluarga untuk yang dekat, dan ada ruang pribadi yang hanya dibuka untuk orang terpilih. Jika kamu sudah diundang masuk ke ruang pribadinya, itu pertanda jelas bahwa posisimu istimewa. Stukisme mengajarkan bahwa kepercayaan adalah hadiah terbesar. Jika seorang wanita memberimu akses eksklusif, itu berarti ia sudah menyerahkan sebagian dirinya padamu. Dan itu adalah sinyal yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata manis. Sinyal ketujuh. Ia menyelaraskan prioritasnya. Sinyal ketujuh. Ia menyelaraskan prioritasnya. Waktu adalah harta yang tidak bisa dibeli kembali. Jika seorang wanita mulai menyelaraskan prioritasnya hanya untukmu, itu adalah sinyal yang jarang disadari pria tapi sangat kuat. Mungkin ia rela menunda tidurnya demi berbicara denganmu lewat video call atau mengatur ulang jadwalnya agar bisa bertemu bahkan untuk sebentar. Ia bisa saja memilih hal lain tapi ia memilihmu. Itu artinya kamu bukan sekadar tambahan dalam hidupnya, melainkan sesuatu yang penting untuk perjuangkan. Psikologi hubungan menyebut ini sebagai emotional prioritization. Seseorang menempatkanmu dalam urutan utama bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya sudah terikat. Bayangkan sebuah kalender yang penuh dengan aktivitas. Jika ada ruang kosong yang ia sisihkan khusus untukmu, itu adalah ruang hidup yang persembahkan. Filsafat Stoa mengingatkan tidak ada yang lebih berharga daripada waktu karena waktuan hidup kita sendiri. Maka ketika ia memberikan waktunya kepadamu, ia sebenarnya sedang memberikan bagian dari hidupnya. Sinyal ini sering diabaikan pria karena terlihat sederhana. Padahal ketika seorang wanita rela mengorbankan sedikit kenyamanannya demi kamu, itu berarti kamu sudah masuk ke prioritasnya. Sinyal ke-8. Ia melibatkan imajinasi masa depannya. Sinyal ke-8. Ia melibatkan imajinasi masa depannya. Wanita yang benar-benar terpikat tidak hanya hidup di momen sekarang, tapi mulai melibatkanmu dalam imajinasi masa depannya. Bukan dengan pernyataan serius, melainkan lewat celutukan ringan yang penuh makna. Mungkin ia berkata, nanti kalau kita liburan enak kali ya ke tempat ini. Atau aku pengen kamu suatu saat ketemu keluargaku. Bahkan di media sosial ia bisa saja menandai namamu di postingan tentang liburan. Atau mengirimkan link acara dengan kalimat kapan-kapan kita harus nonton ini bareng. Psikologi menyebut fenomena ini future projection. Saat seseorang mulai menempatkanmu dalam narasi jangka panjang hidupnya, itu adalah tanda bahwa ia tidak melihatmu hanya sebagai persinggahan tapi sebagai bagian dari jalannya ke depan. Neuros pun menunjukkan ketika seseorang membayangkan masa depan bersama, sistem dopamin dalam otaknya menjadi lebih merasa tenang. Sekaligus antusias karena otaknya mulai terbiasa dengan bayangan kita. Bukan hanya aku. Stokisme mengingatkan kita masa depan penuh ketidakpastian. Tapi jika seorang wanita sudah dengan tulus melibatkanmu dalam rencananya, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah sinyal batin bahwa keberadaanmu sudah menjadi bagian penting dari hidupnya. Kalimat ringan itu sebenarnya adalah pengakuan halus. Ia ingin kamu ada bukan hanya hari ini, tapi juga di hari-hari yang akan datang. Penutup-penutup, 8 sinyal ini bukanlah kode rahasia yang harus kamu terjemahkan dengan penuh ketegangan. Anggaplah mereka sebagai arah penunjuk, bukan kepastian mutlak. Karena hati manusia bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa atau ditebak dengan sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menyikapinya. Jangan terburu-buru, jangan panik, dan jangan juga terjebak dalam overthinking. Jika kamu melihat sinyal-sinyal ini darinya, jadilah pria yang tenang, konsisten, dan bisa diandalkan. Tetaplah tumbuh menjadi versi terbaik dirimu. Karena cinta sejati bukan sekadar tentang menemukan orang yang tepat, tapi juga tentang menjadi pribadi yang layak dicintai.
Epictetus pernah berpesan, jangan berharap segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu. Belajarlah untuk menyesuaikan dirimu dengan kenyataan. Maka beranilah melangkah tapi tetap siap menerima apapun hasilnya dengan kepala tegak. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada temanmu yang sedang PDKT. Siapa tahu inilah jawaban yang mereka butuhkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Ingatlah, sinyal kecil seringkali menyimpan makna besar.